Jadi jumlah sekalian akaid ini 50 akaid, maka lazim sekalian akaid itu masuk pada makna la ilaha illallah. Sebab arti la ilaha yakni la ma'budu bihaqqin, artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, dan lazimnya ma'bud bihaqqin bahwa ia mustaghniyun an kulli ma siwa wa muntaqilun ilaihi kullu ma ada. Artinya lazim bagi Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya bahwa ia kaya daripada tiap-tiap lainnya dan berkehendak oleh tiap-tiap lainnya kepadanya. Nah, jadi semalam 50 akaid dan jadi 20 yang wajib tambah 20 yang mustahil tambah 1 yang harus 41 tambah 9 macam nah, jadi jumlahnya 50. Nah 50 itu masuk jadi pada makna la ilaha illallah. Nah sebab arti la ilaha yakni la ma'budu bihaqqin, nah, jadi tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Nah Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya itu lazim pun mesti dari kita. Nah, bahwa ia mustaghniyun an kulli ma siwa wa muntaqilun ilaihi kullu ma ada, bahwa ia kaya dari tiap-tiap lainnya. Kaya itu maksudnya tiada memerlukan, tiada membutuhkan, tiada menghajatkan kepada yang lain. Dengan banyak dari binomnya ini, nah ini ya tulisannya di sini penjelasannya di kitab-kitab kanan ya lebih detail lagi kan. Namun ya banyak syarat dari Tuhan kedua kan. Yang pertama tidak boleh memerlukan orang lain, yang kedua setiap yang lain membutuhkannya setiap saat. Nah inilah tulisannya kan. Jadi lazim itu semestinya mau pada mau menjadi karena Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya itu bahwa ia kaya dari tiap-tiap lainnya. Nah, maksud kaya itu kadang memerlukan, kadang menghajatkan, kadang membutuhkan yang lainnya, dan berkehendak itu maksudnya berhajat, memerlukan, membutuhkan oleh tiap-tiap lainnya kepadanya. Nah inilah syarat jadi Tuhan yang sebenarnya. Bila ini yang dua syaratnya tidak ada, berarti meskipun orang mengatakan itu Tuhan lah ikarannya, lain Tuhan yang sebenarnya. Nah ini kenapa? Nah, itu tadi syarat dari Tuhan dua adalah
dalam makna la ilaha illallah. Nah makanya telah kelaziman kekayaan Tuhan Jalla wa Azza daripada tiap-tiap lainnya dan berkehendak tiap-tiap lainnya kepadanya dengan 50 akaid yang telah tersebut itu. Nah jadi dengan 50 macam hal yang wajib kita yakini dulu. Nah di itu menyatakan bahwa Allah Ta'ala itu tiada memerlukan yang lainnya. Nah sementara yang lain itu semua perlu lawan Allah Ta'ala. Ini lewat 50 macam akidah. Maka terbahagilah 50 akaid itu dengan 2 bahagian. Jadi 50 itu dibagi 2. Sebahagian menunjukkan bahwa Allah itu tidak perlu lawan yang lain. Bagian kedua menunjukkan bahwa semua yang lain perlu lawan Allah. Nah gimana ini ada bagi sama, 50 bagi sama, 25 lah. Nah ini ada sama bagiannya, cuma terbagi 2. Maka terbahagilah 50 akaid itu dengan 2 bahagian. Bermula 28 akaid lazim masuknya pada istigna ihi ta'ala antulima siwa. Nah jadi 28 dari 50. Nah itu masuk pada, artinya 28 itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu tiada perlu, tiada berhajat lawan orang lain. Jadi 28 di antara 50 itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tidak perlu lawan orang lain. Nah sisanya berarti 22 kan? Dan 22 akaid yang sisanya adalah lazim masuknya pada ikhtikarul lima adahu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Nah 22-nya masuk, artinya menunjukkan keberhajatan semua yang lain daripada Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi ini ada sembarangan, orang tidak perlu lawan orang lain. Apa sifat yang dia punya sehingga dia bisa tidak membutuhkan orang lain, kan? Nah kemudian pernyataan kedua, semua yang lain harus membutuhkan kepadanya setiap saat. Apa sifat yang dia punya sehingga orang butuh lawannya? Pada awal mengaku-ngaku itu saja. Dan ini teliti, tidak ada ini yang lain memiliki ini kecuali Allah Ta'ala. Nah sebagaimana lagi akan datang tersebut di belakang ini. Akhirnya pembahasannya, pembagiannya adalah mana 28 yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu tidak perlu lawan orang lain. Nah 22 itu mana 22 itu yang menunjukkan orang lain itu perlu lawan Allah setiap saat. Kalau ada bagian di belakangnya sini. Nah dengan 25 akaid maka bersamaan lawannya. Jadi 25 yang disebutkan. Nah itu tambah lawanannya. Lawanannya itu biar kalau ditulis tahu ya. Kalau wujud ternyata ada, nah lawanannya tiada. Alif nyaman ini lawanannya puasa. Kudratnya puasa, lawanannya tidak puasa. Yang tiada tertulis di sini. Nah jadi lawanannya itu pada ditulis. Jadi anunya aja yang ditulis. Menjadi sekalian itu 50 akaid. Jadi kesemuanya jadi 50. Maka sekalian itu ada di dalam makna la mustarnian an kulli ma siwa wa muqtakiran ilaihi kullu ma ada illallah. Tidak ada yang terkaya dari tiap-tiap sesuatu dan tidak ada yang berhajat kepadanya oleh tiap-tiap sesuatu kecuali Allah. Nama itu hanya nama lain pada Allah, pada dia mengaitkannya. Nah jadi 20 sifat nama lagi tambah 20 yang mustahil lah. Memang mustahilnya harus ditulis di sini kan. Nah kemudian yang harus, nah
kemudian tambahan yang 9 itu kan. Nah ini itulah yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala itu terbukti bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, karena memiliki itu kan. Nah kalau orang lain daripada Allah memiliki itu, sehingga dia tidak bisa untuk menjadi Tuhan. Nah, kayak apa aja pemenuhan namanya itu tetap didustakan. Karena pada mencukupi syarat, yakni dengan wujudnya, dengan wajibnya 11 sifat itu bagi Allah Ta'ala, yaitu sifat yang akan tersebut di bawah ini, serta mustahil padanya lawanannya. Demikian pula dengan wujudnya tanazzuhu ta'ala anil afrad, beserta mustahil padanya lawanannya. Ini kan tambahannya teman-teman 9 itu masuklah wajib Allah Ta'ala itu tanazzuhu ta'ala anil afrad. Allah Maha Suci dari mengambil kaidah dan keuntungan dalam perbuatan dan hukumnya. Kan masuk 9 tambahan kan? Nah, beserta lawanannya mustahil. Demikian pula dengan keharusan baginya membuat segala mungkin dan mustahil wajib atasnya, beserta pula dengan wujud baginya semungkin tiada memberi bekas dengan kuatnya. Nah ini tambahan 9 semua, dan mustahil adanya memberi bekas itu. Maka dengan ini 28 akaid dapat kenyataan kayanya Tuhan Azza wa Jalla daripada lawan lainnya. Nah jadi dengan 28 itu kan, itu nyata bahwa Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan yang lain. Nah penjelasannya satu persatu lah. Dan demikian pula dengan wujudnya, dengan wajibnya 9 sifat itu bagi Allah Ta'ala. Nah, di antara 20 sifat itu adalah ada 9 memang 11 yang menunjukkan bahwa Allah tidak perlu lawan yang lain. Nah, sisanya 9 berarti ya, ini menunjukkan bahwa yang lain perlu lawan Allah Ta'ala. Nah, jadi sampai ini jadi 22 karena ada tambahannya. Nah jadi dengan wujudnya 9 sifat itu bagi Allah yang akan tersebut di bawah ini, beserta mustahil padanya segala lawanannya, dan beserta wajib hadis sekalian alam, hanya alam itu baru, dan mustahil kidamnya, beserta wajib bagi mungkin tidak memberi bekas dengan tabiatnya, dan mustahil padanya memberi bekas itu. Maka dengan 22 akaid ini dapat kenyataan bahwa tiap-tiap lain daripada Allah Ta'ala berkehendak kepada Allah Ta'ala, sebagaimana teratur sekalian itu di bawah ini. Nah ini ada kolomnya itu kan 2 kan? Nah ini yang pertama, mustaghniyun an kulli ma siwa, kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap lainnya. Maksud kaya itu gimana? Kaya itu kadang membutuhkan, kadang memerlukan yang lain. Nah jadi mengapa di antara sifat Allah yang menunjukkan bahwa Allah tiada butuh lawan yang lain, itu yang pertama wujud. Wujud itu artinya ada. Nah kalau Allah Ta'ala itu ada seaslinya, maka berarti Allah tiada memerlukan orang yang menciptakannya. Nah lain kalau orang tidak ada, ya asalnya ada. Nah untuk keberadaannya berarti dia membutuhkan orang yang menciptakan. Nah kalau Allah bersifat wujud itu asli ada, ya kan? Tiada didahului tiada, berarti Allah tiada membutuhkan orang yang menciptakannya. Nah kemudian yang kedua kidam. Ini menunjukkan bahwa Allah tiada membutuhkan orang lain. Arti kidam itu sedia. Sedia itu maksudnya keduluan, la awal lahu. Tidak ada awal baginya. Nah jadi Allah itu sudah ada sebelum yang lain ada. Berarti menunjukkan bahwa Allah ada membutuhkan yang lain. Kalau Allah membutuhkan yang lain, kita dahulu yang lain adanya dari Allah Ta'ala.
kemudian yang ketiga sifat baqa. Baqa itu artinya kekal. Nah, maka ini menunjukkan bahwa Allah tidak membutuhkan orang lain karena Allah bersifat kekal. Jadi Allah tidak membutuhkan orang lain untuk mengekalkan dia karena kekal berdahulu. Nah, sehingga yang lain itu nantinya akan hancur binasa. Nah Allah Ta'ala tetap abadi. Nah ini Allah Ta'ala. Lain kita kita itu membutuhkan sesuatu yang lain. Jadi yang memang kita butuhkan ini hancur. Nah ini nasib kita kayak persoalan. Nah Allah Ta'ala kalau semua yang lain hancur, Allah Ta'ala tetap abadi sendirian, tidak masalah. Karena Allah memang tidak membutuhkan itu. Nah di Quran itu kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi setiap sesuatu yang ada di alam semesta ini semua itu panah, binasa, hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang abadi itu adalah zat Tuhan yang mempunyai kemuliaan, mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah kemudian yang keempat adalah sifat yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu kada perlu lawan orang lain, yaitu mukhalafatul lil hawadis. Allah Ta'ala itu berbeda lawan segala makhluknya, dari segala makhluknya. Nah perbedaan ini dalam segala hal. Kalau makhluk itu salah satu sifat makhluk itu dia membutuhkan orang lain. Nah paling nyata membutuhkan Tuhan. Nah, andai kita sesama pun kita tetap membutuhkan orang lain. Nah maka apalagi manusia itu makhluk sosial, manusia yang mesti berhubungan dengan orang lain, yang saling membutuhkan. Nah kalau Allah beda dengan itu. Jadi kalau Allah itu beda dengan makhluk, berarti kalau makhluk butuh orang lain, Allah tidak membutuhkan orang lain. Nah kemudian ada lagi sifat yang Ta'ala binafsi. Allah berdiri sendiri, mandiri. Nah ini makna yang binafsi ini nanti Allah Ta'ala tidak membutuhkan orang yang menciptakannya. Satu, yang kedua, Allah tidak membutuhkan tempat untuk keberadaan Allah Ta'ala. Itu makna secara khusus, secara umum jadi dia Allah mandiri. Dia tidak perlu orang lain untuk menciptakannya. Jadi karena Allah Ta'ala untuk adanya dia sudah ada sendiri. Nah kemudian kalau makhluk itu semua membutuhkan tempat tapi kalau Allah Ta'ala tidak membutuhkan tempat. Nah kemudian sama pasal. Nah ini pun sama itu artinya mendengar. Maka Allah dengan sifat mendengar itu tidak membutuhkan orang lain. Nah lain kalau orang tuli tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk mendengarkan panggilan orang. Ini andai kata Tuhan tuli misalnya, lalu ada orang berdoa, kayak apa mengapa orang tua mendengar? Nah lalu biasanya orang tuli ini dia dibutuhkan orang tapi yang tuli, maka dia butuh bantuan lagi dari orang untuk menyampaikan apa permintaan orang. Nah ini tidak mustahil itu terhadap Allah Ta'ala. Maka untuk melengkapi bahwa Allah tidak membutuhkan orang lain, Allah Tuhan itu mesti mendengar, maha mendengar. Basar melihat, nah itu dia. Orang buta ya pasti membutuhkan orang lain. Nah kemudian kalam. Nah kalam ini semalam kita bahas, itu ta'alluqnya dilalah. Dilalah itu untuk memberi petunjuk, menunjukkan kepada orang lain.
Nah, jadi karena alamnya Allah Ta'ala ini, nah, dia sudah memberi petunjuk, maka ini kalam Allah, maka dia tidak perlu petunjuk. Kalau dia perlu petunjuk, dia membutuhkan orang lain yang menunjukkannya. Nah, Sami'un Basirun Mutakalimun itu sama aja sifat ma'nawiyahnya. Nah, ini jumlahnya itu wujud kita bakal mubalaghatu lil hawadis yang mungkin nafsi wadahnya masuk sebelah adalah. Nah, ini putra tirada ilmu ayat masuk sebelah. Nah, langsung nimba yang mutala binafsi sama bahasa kalam. Nah, kemudian kelaziman dari sifat ma'ni yang tiga ini Sami'un Basirun Mutakalimun sifat ma'nawiyah. Nah, jadi jumlahnya itu ada 11 tambah lawanannya, kan semua ada lawanannya. Nah, 11 tambah 11 lawanannya berarti 22. Tadi di antara 50 akaid itu udah 28 yang menunjukkan bahwa Allah tidak perlu lawanan lain. Nah, di antara sifat 20 itu 11 yang wajib masuk di situ, tambah yang mustahil 11, 22. Nah, berarti kalau 28 sisanya 6 lagi kan? Nah, 6 ini masuk 9 tambahan malam menjadi 50 itu. Jadi di antara 9 itu 6 masuk di sini. Nah, yang pertama masuk di sini adalah karena suhu ta'ala al-akrat, Maha Suci Allah Ta'ala itu daripada mengambil faedah dan keuntungan dalam semua perbuatannya, dalam semua hukumnya. Nah, karena itu Allah Ta'ala itu tiada membutuhkan makhluk yang diciptakannya, tidak membutuhkan hukum yang dibuatnya. Karena Allah sendiri tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari itu. Nah, ini salah satu perbedaan lawan kita. Kita ini biasa kalau bikin sesuatu itu karena ada keuntungan yang kita dapat dari itu. Nah, kita bangun rumah misalnya, ya, apa keuntungannya? Supaya kalau ada hujanan, ada pemanasan. Itu keuntungannya kembali kepada kita manfaatnya. Tapi Allah tidak seperti itu. Nah, sehingga kalau Allah menciptakan sesuatu tidak mengambil keuntungan, berarti Allah tidak membutuhkan sesuatu itu. Nah, atau hukum adalah Allah Ta'ala tiada Maha Suci mengambil keuntungan dari hukum yang dibuat oleh Allah. Nah, hukum itu syariat dari Allah. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum mubah, makruh, haram itu hukum dari Allah. Nama bikin hukum itu adalah Allah Ta'ala, tetapi dalam hukum itu sama sekali Allah Ta'ala tidak mengambil manfaat keuntungan. Diwajibkan kita sembahyang puasa, lalu misalnya kita jalankan itu, apakah itu menguntungkan Allah? Sama sekali tidak. Karena bagi Allah, kita ini beribadah pada itu sama aja. Tidak ada keuntungan kerugiannya selesai bagi Allah Ta'ala. Nah, yang untung untuk kita bila menjalankan hukum, bila ada menjalankan hukum yang rugi ini kita juga. Nah, jadi tanda suku ta'ala adalah berat. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu kadang membutuhkan yang lain. Nah, lawanannya mustahil Allah Ta'ala mengambil keuntungan dalam perbuatan hukumnya. Nah, kemudian yang kedua di antara 9 tambahan akidah itu yang masuk di dalam mustaqbilan kulli masiwah, ini Allah tidak perlu lawan lain. La yajibu alaihi bilu syai'in minal mungkinat wa tarku. Tukada wajib atas Allah memperbuat dari segala mungkinat alam atau meninggalkannya. Jadi jais itu boleh aja. Allah Ta'ala hendak memperbuat ya boleh, hendak meninggalkan boleh. Ini meninggalkan perkara dan memperbuat bukan kewajiban.
Nah, karena dalam akidah kita tidak ada satu pun kewajiban Allah terhadap makhluk ini, tidak ada. Nah, meskipun kita ada, maupun pernah mendengar dan ini fatal sebenarnya kesalahannya adalah orang ceramah. Jadi bila melakukan ini wajib Allah Taala memasukkan dia ke dalam surga. Ya, ini kesalahan kata-kata ini bahaya, ya. Karena bila orang mengatakan Tuhan punya kewajiban wajib memasukkan ke surga, berarti Tuhan punya kewajiban memasukkan orang ke dalam surga, itulah. Nah ini maka dia sudah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, dia masuk mazhab Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah itulah yang punya keyakinan bahwa Allah itu punya kewajiban. Nah jadi urusan, Allah memasukkan orang ke dalam surga itu dengan padahal itu anugerah Allah, bukan kewajiban. Anugerah itu jika bahasa kita ini memberi orang itu sukarela, adalah tanda bukan karena kewajiban. Lain kalau kita mau memberi duit ke orang karena hutang, wajib bayar hutang kan? Nah, atau karena kewajiban zakat. Ada ini kadang hutang kan, zakat kan, orang cuma hendak memberi aja. Nah itu dalam bahasa Arab fadl namanya. Namanya kita ini kalau mendapatkan anugerah dari Allah, terutama anugerah yang besar, maka katakanlah hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah Tuhan. Artinya bukan kewajiban Tuhan memberi apa ini, ada memang Allah akan memberi itu aja. Ini bahasanya lah. Hati-hati jangan mengatakan wajib Tuhan. Bila orang beriman taat kepada Allah, wajib Allah memasukkan ke dalam surga, tidak ada kewajiban Tuhan. Ya kayaknya Allah menghendaki adalah orang beriman taat, ini masuk akalnya ke dalam neraka, kata Allah profesi kita. Karena memang itu bukan kewajiban Allah. Nah tetapi memang Allah menjanjikan itu. Nah jadi kalau dijanjikan Allah memang pasti terjadinya. Artinya orang beriman, orang yang taat itu dijanjikan Allah masuk surga. Pasti karena Allah tidak menyalahi janji, tapi ia masuk surga itu bukan kewajiban Allah memasukkan yang surga. Karena ini kata-katanya, soalnya bila salah ini yang secara otomatis masuk Mu'tazilah. Dan ulun beberapa kali mendengar orang mengucapkan ini. Nah kemudian yang terakhir tasirah lisain minal kainati bi quwwati, tidak ada sesuatu daripada alam ini yang memberi bekas dengan kekuatannya. Nah jadi kalau alam ini tidak ada yang memberi bekas dengan kekuatannya, nah maka berarti Allah tidak memerlukannya. Jika seandainya ada sesuatu yang memberi bekas, mungkin itu bisa dibutuhkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau ada itu, untuk apa Allah membutuhkan itu? Nah itu jadi semua tadi sifat 60 itu 11 termasuk lah. Nah ini ditambah yang 9 macam tambahannya semalam itu 3. Apa 9 macam semalam tambahannya? Nah ini 6 yang masuk sini lawan-lawanannya kan, tambah 11 tadi lawanannya 11 juga. Nah berarti 22 tambah 6 28. Sini memang kadang-kadang ini lawanannya ada tulis sendiri, bisa-bisa emang ada lawanannya. Nah kalau dari situ Mahasuci Allah mengambil kaidah dari perbuatan dan hukumnya, berarti mustahil Allah mengambil kaidah. Itu kan lawanannya itu dulu orang aja. Nah kalau dari situ tadi kada wajib atas Allah memperbuat sesuatu dari alam atau meninggal
meninggalkannya, melawanannya berarti mustahil, wajib Allah Ta'ala itu memperbuat atau meninggalkan sesuatu. Nah, kalau di sini dikatakan tidak ada sesuatu dari alam, dari kainat itu yang memberi tugas dengan kekuatannya, maka lawanannya berarti mustahil adalah sesuatu itu memberi tugas dengan kekuatannya. Nah, sifat wujud itu sifat nafsiyah. Nah, kemudian itu tidak maka membalas betul lawadis yang mengombinasi, itu masuk sifat salbiyah. Nah, kemudian ada sama, basar, kalam, itu masuk sifat ma'ani. Ya kan, sambil basirun, mutakalimun itu masuk sifat ma'aniyah. Nah, cuma ada semua ma'ani masuk di situ, ada semua ma'aniyah masuk di situ. Nah, yang sisanya sifat ma'ani itu kan ada 7 lah. Nah, di sini yang masuk sama, basar, kalam 3 aja, berarti 4-nya masuk sebelah. Ya. Nah, kemudian kolom yang kedua muntaqirun ilaihi kullu ma ada, artinya berkehendak, berhajat, itu bahasanya adalah membutuhkan kepadanya oleh tiap-tiap lainnya. Nah, jadi setiap sesuatu yang lain itu berkehendak atau membutuhkan, menghajatkan Allah, dan ini bukan sewaktu-waktu aja, tapi setiap saat. Nah, lalu pernyataan ini syarat kedua orang menjadi Tuhan yang berhak disembah itu tadi. Dan ini adanya pada Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memiliki beberapa sifat yang menunjukkan itu. Nah, yang pertama masuk di sini sifat yang menunjukkan bahwa setiap sesuatu berkehendak kepadanya, yaitu wahdaniyah. Wahdaniyah ini masuk sifat salbiyah. Ya, nah wahdaniyah itu artinya satu. Maka setiap yang lain daripada Allah itu berkehendak atau menghajatkan kepadanya, karena dia satu-satunya. Ya, kayaknya Tuhan itu banyak. Ya, mungkin sebahagian kepada Tuhan A, sebahagian membutuhkan Tuhan C, sebahagian membutuhkan Tuhan C. Jadi tujuannya itu ada fokus kepada satu ya, karena banyak Tuhan. Nah, tapi karena Tuhan yang wahdaniyah satu, maka otomatis semua tertuju kepadanya. Nah, kemudian yang masuk sifat yang menunjukkan yang lain itu berhajat kepadanya, yaitu sifat kudrat. Kudrat itu artinya kuasa. Namun orang ini kata kuasa karena mungkin dia dibutuhkan oleh orang lain. Karena dia kuasa dan satu-satunya orang yang maha kuasa, maka yang lain daripadanya kadang yang bersifat kuasa ini, maka otomatis yang dia bersifat kuasa, dia membutuhkan kepada yang maha kuasa. Namanya kita nih belajar baca Bismillah itu kan setiap memulai sesuatu agar kita ini sadar bahwa kita membutuhkan pertolongan Allah. Karena arti Bismillah itu dengan memohon atau meminta pertolongan kepada Allah. Nah, artinya apa? Kita minta pertolongan karena Allah Ta'ala kuasa menolong kita, dan kita memang tidak punya kekuasaan untuk melakukan itu. Nah, demikian artinya berkehendak, dan ini satu-satunya orang yang ketika berkehendak, kehendaknya itu jadi, itu cuma Allah Ta'ala. Kalau orang lain tidak. Nah, karena Allah punya kehendak, maka semua orang lain membutuhkan Allah Ta'ala. Kenapa? Untuk terjadinya segala sesuatu itu tergantung dengan kehendak Allah. Nah, kemudian ilmu, ya. Nah, ini pun Allah punya sifat ilmu, maka dengan ilmu itu
dia dibutuhkan oleh yang lain. Karena apa? Karena Allah tidak akan mungkin menciptakan makhluk ini kalau sebelumnya Allah tidak mengetahui. Karena orang mau sesuatu ya tahu dulu. Mulai wakai berbingkangnya. Tentu mula itu tahu dulu ngarang bingkai itu kayak tak. Nah tahu belum tentu bisa bola. Lalu kalau tahu kisahnya, bola apa jadi apa jadi rempengnya. Nah jadi makhluk itu tercipta karena makhluk itu membutuhkan ilmu Allah, membutuhkan iradat, membutuhkan kudrat. Itu urutannya seperti itu. Nah terakhir adalah hayat. Hayatnya menjadi syarat bagi semua sifat-sifat yang lain. Karena kalau Allah itu hayatnya hidup. Jika seandainya Allah itu tidak punya sifat hidup, kadang mungkin dia punya ilmu lah, kadang mungkin punya kehendak, kadang mungkin punya kudrat, orang mati. Ya. Nah maka hayat Allah Ta'ala itu menjadi sifat bagi Allah sehingga dia dibutuhkan oleh orang lain. Jadi yang lain ini ada itu karena kudrat Allah. Ini urutannya cuma bagi Allah semua sifat tadi memang ada urutannya itu, cuma logikanya kita untuk pendekatan paham. Jadi sesuatu yang lain tidak akan pernah ada kalau tidak ada kudrat Allah. Nah, berarti untuk keberadaan sesuatu itu mereka membutuhkan kudrat Allah. Nah kudrat Allah Ta'ala itu artinya ya kayak ibarat gawian kita ini pelaksanaan itu kudrat. Tapi sebelum melaksanakan sesuatu itu pasti ada iradat, keinginan. Nah sebelum orang punya keinginan pasti tahu dulu. Nah, tahu hanya timbul keinginan. Nah makan bingkai ya tahu dulu di mangkuk ada bingkai. Pada tahu ada mungkin timbul keinginan itu. Itu logikanya seperti itu kan. Nah kemudian kesemuaan orang punya kudrat, punya iradat, punya ilmu, syaratnya dia mesti hidup. Nah 4 macam ini yang tadi 3 masuk di pertama, nah sifat mani ini, nah kemudian yang 7, berarti 4-nya masuk di bagian sifat yang menunjukkan bahwa setiap sesuatu yang lain daripada Allah itu perlu Allah. Nah kemudian ada qadirun, muridun, alimun, hayyun. Nah dalam itu kelaziman semalam antara sifat ma'ani dan ma'nawiyah itu tidak bisa dipisahkan. Bila ada ma'ani ada juga ma'nawiyahnya. Nah kemudian tambahan 9 itu. Tadi 6 di sebelah, berarti sisanya 4 di sebelah sini kan? Nah itu udusul alam di asri. Yang pertama baharu alam itu secara keseluruhan. Jadi semua alam itu apapun namanya masih Allah sesuatu yang lain daripada Allah itu semua baharu. Arti baharu itu kata tahim, awal dan tahimnya itu kudus. Nah hadis. Nah apapun namanya kan bila lain pada Allah itu baharu. Nah lawanannya mustahil berarti kidam, kan? Mustahil kidam atau mustahil kada baharu. Nah kemudian yang kedua masuk di sini. Nah jadi kalau alamnya itu baharu, setiap baharu itu dia membutuhkan orang yang menciptakannya. Karena membaharu tidak mungkin ada dengan sendirinya. Nah jadi keyakinan kita menyatakan semua alam itu baharu. Nah itu berarti alam itu membutuhkan orang yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Allah. Nah kalau kita mengatakan ada alam ini yang pada baharu, sebagian inilah di antara aliran-aliran sesat itu mengatakan roh itu tadi ada baharu.
Berarti roh itu tidak membutuhkan Allah Ta'ala, karena ketika ilmunya ada sudah dahulu, dia tidak perlu Allah untuk menciptakannya. Nah, berarti ada makhluk ini, ada alam ini yang lepas dari keberhayatan kepada Allah, dan ini adalah kesesatan. Nah, sehingga karena semua alam berhajat kepada Allah, berarti alam Tuhan dia perlu kepada Allah untuk menciptakannya. Nah, kemudian yang kedua adalah tasir li syai'in minal kainat bi tab'i, tidak ada memberi bekas bagi tiap-tiap sesuatu dari alam ini dengan tabiatnya. Nah, tabiat itu sifat asli, nah daripada alam itu memberi bekas misalnya, maka kalau itu ada, maka berarti dia tidak perlu lawan alam, lawan Allah. Nah kalau tidak ada yang memberi bekas, maka dia perlu lawan Allah Ta'ala untuk bekasnya itu. Nah, maksud bekas itu pengaruh. Nah jadi pengaruh itu ya misalnya makanan itu tidak memberi bekas untuk memberi rasa kenyang dengan tabiatnya. Jadi sifat makanan itu tidak memberi rasa kenyang. Nah, jikalau seandainya makanan ini bisa memberikan rasa kenyang, berarti untuk mendapatkan untuk mendapatkan kenyang ada perlu lawan Allah, perlu lawan makanannya, karena makanan bisa memberi rasa kenyang. Tapi karena dalam keyakinan kita bahwa yang namanya alam kainat itu tidak ada yang bisa memberi bekas dengan tabiatnya, termasuk memberi kenyang, memberi rasa kenyang. Maka meskipun kita makan, kita tetap perlu lawan Allah untuk memberikan rasa kenyang itu. Ini memang agak sulit, inilah pelajaran tauhid. Nah, tetapi ini untuk apa? Memperjelas pernyataan kita. Ya kan sudah pernyataannya kalau di Google itu kalau diubah kalimat la ilaha illallah itu tidak bisa dirubah. Nah, tetapi bagaimana kita bisa membuktikan apa yang kita katakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Nah, kita harus ini penjelasan ini harus diikuti. Nah, bila kita pada pahamnya ini, pokoknya apa paham, tetap kamu katakan la ilaha illallah. Nah, itu taklid merahnya. Nah, jadi taklid ini menangani taklid artinya umpat kurang aja. Nah, bilanya kebetulan Nabi umpat ini bujur lah, selamat aja. Dan ini pasti bujur lah, cuma pemahamannya yang mungkin yang berbeda-beda. Kalau kalimat la ilaha illallah itu pasti bujur. Nah, makanya ketika habis membaca la ilaha illallah itu kan kalimat haqqin alaiha nanya walaiha namun bagian bahasa insyaallah ta'ala minal aminin. Nah, jadi la ilaha illallah itu kalimat hak, kalimat yang benar. Tidak ada sedikit pun salah di dalamnya. Itu sungguh benar. Alaiha nahya, di atas kalimat inilah kami hidup. Wa alaiha namut, dan di atas kalimat ini pula kami akan mati nantinya. Wa biha nubasu insyaallah, dan dengan kalimat yang benar la ilaha illallah kami akan dibangkitkan dari kubur insyaallah nantinya. Nah, inilah sebenarnya itu sudah memang harus dimantapkan, itu jangan diganggu-gugat lagi. Nah, cuma ada aja manusia ini mengatakan binar kalimatnya nih, senang dirubahnya. Kalimat syahadat itu dulu banyak menemukan laporan-laporan. Ini di sini ada ajaran, apa ajarannya? Ada memang kalimat Allah itu digantinya lawan dirinya. Jadi orang mestinya la ilaha illallah
Menurutnya la ilaha illa, memang artinya utuh. Nah, itu yang sebut ini jalannya. Syahadat pertama tetap la ilaha illallah. Syahadat kedua mengganti mengarangnya utuh. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna utuh Rasulullah. Ini permintaannya, nggak ada sejarah seperti itu. Nah, ngarangnya syahadat dirinya. Mendapat dulu Tuhan, nah itu. Jadi ini menangani orang ajaran-ajaran kayak ini. Bagian di kami berapa puting garam bisa syahadat. Itu kamu syahadat diri ya. Aku banyak kejadian. Ada syahadat berdiri, ada syahadat duduk. Bingung mana mendengarnya. Dalam hati itu syahadat berdiri, orang bangun berdiri, asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat duduk pun baca tasawuf. Tapi ini penasaran. Ulah-ulahnya tenang ada. Nah kalau orang musyahadah, itu boleh lah sampai fana, nah, sampai fana dia merasa dirinya tidak ada, yang ada cuma Nur Muhammad, tapi ucapannya tetap tidak boleh dirubah. Itu urusan di dalamnya. Nah kemudian di bawahnya tadi di antara 20 sifat mewajib bagi Allah Ta'ala itu 11 masuk di kolom pertama. Ini yang menunjukkan bahwa Allah tidak perlu lawan lain. Nah ditambah 9 itu lah An'am yang masuk situ. Nah ini 11 tambah lawanannya 11, 22 tambah An'am 28. Nah artinya lagi bahwasanya 11 sifat di atas ini dengan segala lawanannya beserta lagi dengan 3 akaid dengan lawannya, maka sekalian itu menyatakan bahwasanya kaya Tuhan Jalla wa Azza daripada tiap-tiap yang lainnya. Nah kemudian kolom yang kedua menunjukkan mungkakirun nilai kulma ada adalah yang berhajat bertentang kepadanya tiap-tiap yang lain. Nah di sini di antara 20 sifat Allah Ta'ala itu ada 9 yang masuk itu lah, tambah lawanannya 9 berarti 18. Tambah 4 tambahan 9 macam dengan 4 masuk di sini, ini 2 tambah lawanannya 2 jadi 4. Nah jadi 18 tambah 4 itu 22. Nah artinya bahwasanya 9 sifat di atas, ini di antara 20 sifat itu 9 yang masuk ini dengan segala lawanannya 9 juga menjadi 18 beserta 2 akaid itu dengan lawanannya, nah 2 tambah lawanan dan 2 jadi 4. Maka sekalian itu menyatakan bahwasanya berkehendak kepada Allah Ta'ala oleh tiap-tiap lainnya. Nah jadi bila Allah lengkap memiliki semua itu, berarti Allah Ta'ala itu memang benar Tuhan yang berhak disembah. Nah kita boleh mencek selain daripada Allah, adakah yang punya seperti itu? Bila tidak punya berarti dia tidak berhak menjadi Tuhan. Dan ulun wani menjamin, yang kalau asal meneliti dengan jujur aja, selain daripada Allah, ulun pastikan tidak punya itu. Karena pernyataan la ilaha illallah itu wahyu dari Allah lah kepada semua nabi dan rasul, itu kalimat benar dan itu tidak bisa dipungkiri lagi kebenarannya asal jujur aja. Mengenai jujur itu kalau dia kayak nah, kalau jujur itu memang bisa sifat ibu ada, nah itu pada jujurannya. Nah misalnya ada makhluk lah kita anggap sebagai Tuhan, ada orang menganggap dia sebagai Tuhan. Syarat pertama, nah, orang
jadi Tuhan itu dia punya sifat wujud, arti wujud itu dia ada seaslinya. Adakah makhluk yang punya sifat wujud seaslinya itu? Karena semua makhluk pasti diawali tiada. Nah, maka mensebutin itu sudah ada dalam sanggupnya. Nah, makanya iblis itulah tidak pernah dia mengaku jadi Tuhan. Karena iblis itu tahu ini. Nah, tenang lagi pungul lagi pada iblis, itu Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Nah, dalam riwayat itu ketika Fir'aun mengaku jadi Tuhan, iblis datang. Jadi iblis kukira bahari aku pemungulnya sedunia ini. Jadi ketika aku mendengar ikan mengaku jadi Tuhan, mulai Fir'aun tahulah aku bahwa ikan lebih pungul daripada aku. Iblis itu, dia pungul itu rasanya ini bergumulan di letak rasiku yang ini, disuruh sujud lawan Nabi Adam. Dengan sujud itu maksudnya bukan sujud dari sembahyang, ini cuma menghormati itu aja. Nah, iblis ini merasa bahwa gengsi banget pun menghormat Nabi Adam ini yang pertama, aku lebih tua dari Adam. Nah, yang kedua, unsur penciptaanku pun lebih mulia ketimbang unsur Nabi Adam. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Nah, unsur api lebih mulia menurut iblis daripada tanah. Nah, ujar Allah yang bahasa kita ini menikah pada hakun menghormat Nabi Adam, kan tahu resikonya. Nah, bagi iblis, ikan akan diusir dari surga dan selama-lamanya tidak akan pernah lagi masuk surga. Ya, iblisnya saking kerasnya, ya oke ya. Ini artinya kada hendak sujud itu kan ya berendahlah sedikit itu. Hakun aja ini fasilitas kenikmatan yang diberikan Allah itu hilang. Hakun aja dan itu menderita seumur hidup. Namun dipikir-pikir iblis pun sadar itu hubungan beliau minta apa namanya itu kan. Nah, tapi ya itu tadi gara-gara gengsi, memang orang gengsi ini kadang-kadang tahu jadi hatinya itu. Orang bujur cuma gengsi mengakui kebenaran. Ya, bahasa kampungnya itu yang mati rasanya. Nah, tetapi kebodohan iblis itu dibandingkan kebodohan Fir'aun yang mengaku jadi Tuhan itu, yaitu ikannya bunga pada aku iblis menyembah Fir'aun dibandingkan iblis. Kenapa pada mujahid pada sesuai dengan Muhammad mengaku jadi Tuhan itu di sifat pertama, di sifat wujud itu basic. Nah, karena orang jadi Tuhan itu dia mesti punya sifat wujud itu asli dan selalu ada. Artinya mulai bahari sudah memang ada, pada pernah didahului tiada. Fir'aun itu zaman Nabi Musa yang sebelumnya ada. Nah, belum sifat kita, sifat bapak dan seterusnya. Kan? Nah, kemudian tanbihun ini perhatian. Itu jadi mudah-mudahan ada perhatian manfaatnya.
Kemudian kita sedikit dan kita lihatkan